Halo sahabat Uyelindo, perkenalkan nama saya Mayang Fitrilia Aziz dari kelas D Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di video hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Sebelum kita membuat database-nya, pastikan kalian memiliki web servernya yaitu XAMPP Control Panel untuk menjalankan PHP MyAdmin. Nah, di sini ada beberapa modul, tapi di sini saya cuma menggunakan dua, yaitu Apache dan MySQL. Langsung saja kita klik Start pada Apache dan MySQL-nya. Seperti ini, jika sudah muncul tanda hijau berarti engine-nya sudah aktif ya teman-teman. Langsung saja kita minimize, lalu kita buka PHP MyAdmin-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya akan membuat database perpustakaan. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik database, lalu kita tulis namanya perpustakaan seperti ini. Lalu kita klik create. Nah, di sini pada tampilan ini disuruh untuk membuat tabel. Tabel yang pertama adalah tabel petugas. Teman-teman, jumlah kolomnya itu ada 5. Lalu kita klik go. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama-namanya. Yang pertama adalah ID petugas dengan tipe data integer, lalu panjang karakternya 11. Yang kedua ada nama petugas dengan tipe datanya varchar dengan panjang karakter 50. Yang ketiga ada jabatan petugas, tipe datanya adalah varchar dengan panjang karakter 50. Yang keempat ada nomor telepon petugas, tipe datanya adalah char dengan panjang karakternya 12. Lalu yang terakhir adalah alamat petugas dengan tipe datanya varchar, panjang karakternya adalah 100. Di sini kita tentukan dulu primary key-nya yaitu ID petugas. Caranya bagaimana? Caranya tinggal pada indeks ini, teman-teman pilih primary key. Lalu klik go. Jangan lupa untuk centang pada bagian auto increment-nya. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, tinggal kita klik save. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita buat tabel anggota. Kita klik di sini, kita ketik anggota. Untuk anggota jumlah kolomnya itu ada 7, lalu kita klik go. Nah, yang pertama itu adalah ID anggota dengan tipe data integer dengan panjang karakter 11. Yang kedua adalah kode anggota dengan tipe data char dengan panjang karakter 9. Yang ketiga ada nama anggota dengan tipe data varchar, panjang karakternya 50. Sini kita buat 50. Yang keempat ada jenis kelamin anggota, tipe datanya itu char dengan panjang karakter 1 saja, teman-teman. Dan yang kelima ada jurusan anggota. Ini tipe datanya char juga, teman-teman. Lalu panjang karakternya 2. Yang keenam ada nomor telepon anggota dengan tipe datanya itu char dan panjang karakternya itu 12. Dan yang terakhir ada alamat anggota, tipe datanya adalah varchar dengan panjang karakter 100. Di sini kita tentukan lagi primary key-nya yaitu ID anggota teman-teman. Kita klik pada indeks, lalu kita pilih primary, kita klik go, lalu kita centang pada auto increment-nya. Seperti ini. Lalu pada kode anggota ini indeksnya kita pilih unique. Seperti ini teman-teman, lalu kita klik go. Unique ini maksudnya ini adalah foreign key ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti ini kita klik save.
Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita klik lagi pada database-nya, kita create tabel lagi. Yang ketiga adalah tabel buku. Dengan jumlah kolomnya itu ada 7, lalu kita klik go. Seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama kita masukkan ID buku dengan tipe datanya integer, lalu panjang karakternya itu 11. Yang kedua ada kode buku dengan tipe data char, lalu panjang karakternya 5. Yang ketiga ada judul buku dengan tipe datanya itu varchar, lalu panjang karakternya 50. Yang keempat ada penulis buku dengan tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Yang kelima berikutnya ada penerbit buku dengan tipe data varchar, panjang karakternya 50. Yang berikutnya ada tahun terbit dengan tipe datanya adalah char dengan panjang karakter 4. Lalu yang terakhir ada stok dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11. Jangan lupa kita memberikan primary key, yaitu pada ID buku, kita klik index, kita klik primary, lalu go seperti ini, dan jangan lupa centang pada auto increment-nya teman-teman. Lalu pada kode buku juga yang kedua ini kita pilih unique atau sebagai foreign key-nya. Setelah sudah seperti ini, tinggal kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu tabel berikutnya adalah tabel rak. Kita klik rak. Untuk kolomnya kita beri 4, lalu klik go. Yang pertama itu ID rak dengan tipe data integer, panjang karakternya 11. Yang kedua adalah nama rak dengan tipe data varchar dan panjang karakter 50. Dan yang ketiga ada lokasi rak dengan tipe data varchar dan panjang karakter 50. Yang berikutnya ada ID buku dengan tipe data integer dan panjang karakter 11. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan primary key pada ID rak seperti biasa. Kita klik pada index, lalu primary, dan kita klik go, lalu centang pada auto increment-nya. Dan di sini ada ID buku teman-teman. Kita beri foreign key yaitu unique seperti tadi. Jika sudah seperti ini, kita tinggal klik save. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut lagi pada tabel berikutnya, yaitu tabel peminjaman. Kita ketik. Untuk tabel peminjaman sendiri ada 6 kolom. Lalu kita klik go. Yang pertama adalah ID peminjaman dengan tipe data integer, panjang karakter 11. Yang kedua ada tanggal pinjam, tipe datanya date. Untuk date ini panjang karakternya tidak perlu ditulis. Yang kedua ada tanggal kembali. Untuk tipe datanya date, sama seperti tadi di atas. Yang keempat ada ID buku dengan tipe data integer, panjang karakternya 11. Yang kelima ada ID anggota dengan tipe datanya itu integer, lalu panjang karakternya 11. Dan yang terakhir adalah ID petugas dengan tipe data integer, panjang karakternya 11. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan primary key pada ID peminjaman. Kita klik index, primary key, lalu kita klik go, dan jangan lupa centang pada auto increment-nya. Seperti ini. Jika sudah, kita klik save.
Nah, seperti ini teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah tabel pengembalian. Tabel pengembalian, kita klik di sini, kita ketik pengembalian. Lalu untuk jumlah kolomnya ini ada 5 ya. Oh, maaf, 6. Kita klik go. Yang pertama adalah ID pengembalian. Untuk ID pengembalian, tipe datanya itu integer dengan panjang karakter 11. Dan yang kedua adalah tanggal pengembalian dengan tipe data date. Yang ketiga ada denda dengan tipe datanya adalah varchar. Tipe datanya adalah integer. Dengan panjang karakter adalah 11. Yang keempat ada ID buku dengan tipe data integer, panjang karakter 11. Yang kelima ada ID anggota dengan tipe data integer dengan panjang karakter 11. Dan yang terakhir adalah ID petugas tipe data integer dan panjang karakter 11. Di sini primary key-nya adalah ID pengembalian. Jangan lupa klik primary, lalu klik go, dan centang pada auto increment-nya seperti ini. Lalu kita save. Seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah terdapat 6 tabel seperti ini, tahap selanjutnya adalah kita menginsert atau mengisi data-datanya. Tapi sebelum kita mengisi datanya, kita harus membuat relasi. Nah, bagaimana cara membuat relasinya? Yaitu dengan kita klik more dan kita klik pada designer. Tapi sebelum kita membuat relasi, kita harus membuat indeks, teman-teman. Indeks ini berfungsi untuk menghubungkan tabel sebagai yang namanya foreign key. Nah, pada tabel pengembalian ini, kita klik lagi pada tabel pengembalian pada struktur. Di sini kita harus memberikan foreign key pada ID anggota. Caranya dengan klik more, lalu kita pilih indeks. Lalu kita klik OK. Seperti ini teman-teman. Yang berikutnya adalah ID buku. ID buku seperti tadi, kita klik indeks, lalu kita klik OK. Nah, pada tabel pengembalian ini ada 2 foreign key dan 1 primary key. Setelah itu kita pindah lagi ke tabel peminjaman. Ya. Pada tabel peminjaman, ID anggotanya itu kita beri foreign, kita beri indeks, yaitu klik OK seperti ini teman-teman. Lalu pada ID petugas juga sama, kita klik indeks lalu OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke database-nya. Pada tabel buku tidak perlu, ya kita ke tabel rak ya teman-teman. Strukturnya ini, ID bukunya sudah foreign key, jadi tidak perlu lagi. Lalu jika sudah seperti ini, kita langsung saja ke relasinya. Caranya klik more, lalu designer. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, di sini saya sudah kasih relasi ya, relasi 1. Lalu kita langsung saja buat create relationship-nya. Yang pertama itu ada ID anggota. Untuk ID anggotanya, kita foreign key pada tabel pengembalian. Ini kita kasih cascade. Ini kasih cascade. Oke. Seperti ini teman-teman. Yang berikutnya itu kita create relation pada ID anggota, lalu foreign key-nya pada peminjaman seperti ini.
Escape-nya ini kita escape lalu restrict. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Yang berikutnya itu ada pada ID petugas. ID petugas yang di sini kita klik relation, kita klik pada pada pengembalian ini ternyata maaf teman-teman, ternyata di sini untuk ID petugasnya belum diberikan. Ini teman-teman, pada ID pengembalian ya, pada ID pengembalian kita belum kasih indeks seperti ini. Lalu pada ID peminjaman sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi pada create relation-nya. Lalu pada ID petugasnya ini kita ke yang ini. Terus kita klik cascade lalu restrict. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu yang berikutnya ada ID buku. Nah, ID buku pada tabel buku kita klik di sini, lalu kita klik ID buku pada tabel rak. Untuk ini kita cascade lalu restrict. Oke. Nah, di sini juga ID buku ya, teman-teman. Kita create relationship lagi pada ID buku, lalu kita klik di sini. Untuk di sini kita cascade. Juga. Oke, nah sudah seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita save. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja ke tahap pengisian datanya. Untuk pengisian datanya, kita klik pada database, lalu kita klik insert. Untuk yang pertama itu ada pada ID petugas. Kita klik pada ID tabel petugas, di insert. Lalu untuk ID petugasnya kita beri 000001. Untuk nama petugasnya di sini saya sudah berikan ya, di Agus. Untuk jabatannya staf perpustakaan. Untuk nomor teleponnya di sini juga saya sudah cantumkan 081234 dan seterusnya. Untuk alamat petugas di sini saya kasih Penfu ya, teman-teman. Lalu kita klik go. Jika sudah seperti ini, kita klik browser. Nah, di sini sudah menampilkan data-data yang diinginkan. Lalu kita insert lagi, teman-teman. ID petugasnya 00002, nama petugasnya Parto misalnya. Jabatan petugasnya staf perpustakaan. Yang keempat, nomor telepon. Misalnya di sini 081 dan sekian. Lalu alamat petugasnya ini kita kasih Sikumana misalnya. Lalu kita klik go. Di ini. Nah, di sini teman-teman. Lalu kita insert lagi. Untuk ID petugasnya 0003 dan sekian. Nama petugasnya di sini misalnya Bagas. Lalu jabatan petugasnya staf perpustakaan, nomor teleponnya 081 dan sekian. Ini sudah. Lalu untuk alamat petugasnya misalnya di sini Oe Bobo. Lalu kita klik go. Nah, di sini sudah data-datanya sudah terrecord. Lalu selanjutnya kita
kita pada tabel anggota. Pada tabel anggota, kita klik insert. Untuk ID anggotanya, kita pakai juga 0001. Untuk kode anggotanya A1, nama anggotanya misalnya Ayu, jenis kelaminnya misalnya jenis kelamin P ya teman-teman. Untuk jurusannya misalnya TI S1. Untuk nomor teleponnya 082 345 dan seterusnya. Untuk alamat anggota misalnya di OW Bufu. Seperti ini teman-teman. Lalu kita klik go. Lalu kita klik browser. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita insert lagi. Untuk ID-nya kita 00002. Untuk kode anggotanya AG2. Untuk nama anggotanya misalnya John. Jenis kelaminnya laki-laki. Jurusannya misalnya SI. Nomor teleponnya 085 dan sekian-sekian. Untuk alamatnya misalnya wali kota. Ini ya. Kita klik go. Lalu proses. Nah, tampilannya seperti ini. Kita insert lagi datanya, ID-nya 00003, untuk kode anggotanya A3, untuk nama anggotanya misalnya Alex, jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya S1, SI ya, SI, untuk nomor teleponnya misalnya 087 dan sekian-sekian, untuk alamat anggotanya OW Pura misalnya. OW Pura, lalu kita klik go. Seperti ini teman-teman. Lalu kita ke database lagi pada ID book, pada tabel buku. Kita pada tabel buku seperti ini ya. Untuk tabel bukunya misalnya ID bukunya 0001, untuk kode bukunya B1, judul bukunya misalnya Laskar Pelangi, penulis bukunya Ayu Lestari, untuk penerbit bukunya misalnya Erlangga, tahun terbitnya tahun 2000, stoknya ada 5. Seperti ini teman-teman, langsung saja kita klik go. Nah, datanya sudah tampil di sini. Kita insert lagi datanya untuk ID buku yang kedua 0002, kode bukunya B2, judul bukunya misalnya Perahu Kertas, penulis bukunya saya di sini sudah tampilkan Dewi Ningsi misalnya. Untuk penerbitnya Erlangga, untuk tahun terbitnya 2015 dan stoknya mungkin 10. Lalu kita klik go. Jika sudah seperti ini, kita klik browse. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kita insert lagi. Untuk ID bukunya 0003, kode bukunya B3, judul bukunya Olimpiade Matematika, penulis bukunya misalnya Muhammad Supriyanto, penerbit bukunya Erlangga, tahun terbitnya 2010 dan stoknya ada 7 misalnya. Seperti ini teman-teman. Lalu kita klik go. Lalu kita klik browser. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ke database, lalu kita ke ID rak. Insert. Untuk ID rak kita pilih yang 001, nama rak misalnya Cendana. Untuk ID rak ini L1 ini maksudnya laci 1 ya teman-teman. Untuk ID bukunya misalnya B1, seperti ini. Untuk ID bukunya, sudah ya. Langsung saja kita klik go. Seperti ini, kita klik browse. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Kita insert lagi. Yang kedua adalah 002, nama raknya misalnya Mawar, lokasi raknya L2 atau laci 2, terus ID bukunya B2 seperti ini. Lalu kita klik go. Browse. Nah, sudah tampil. Sudah
tampilkan seperti ini. Kita insert lagi untuk ID rak yang ketiga, lalu nama raknya misalnya Melati, lokasi raknya L3, ID bukunya B3. Seperti ini teman-teman. Lalu kita klik go. Nah, seperti ini sudah ditampilkan ya teman-teman. Lalu kita klik pada database perpustakaan. Yang berikutnya adalah tabel pinjam ya. Tabel peminjaman, kita insert. Untuk ID peminjamannya 01 misalnya, tanggal pinjam di sini saya pilih tanggal 1 April ya. Tanggal 1 April. Tanggal kembalinya di sini saya hitung misalnya 5 hari. Di tanggal 6 baru dikembalikan. Lalu ID bukunya 0001, ID anggotanya A1, lalu untuk ID petugasnya 000001, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik go. Yang berikutnya, nah seperti ini. Jika sudah, kita ke database-nya lagi, kita klik insert. Untuk ID peminjaman yang kedua, tanggal pinjamnya misalnya di sini tanggal tanggal 7 ya, tanggal 7, jadi tanggal 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, tanggal 12. ID bukunya 0002, ID anggotanya A2, lalu ID petugasnya itu 0002 seperti ini. Lalu kita klik go, kita klik browse. Nah, sudah ditampilkan seperti ini. Lalu kita insert lagi datanya. Untuk ID peminjaman yang ketiga 03, tanggal pinjamnya tadi di tanggal 12 ya. Kita pinjam tanggal 13. Lalu tanggal kembalinya kita pilih di tanggal 18. Seperti ini. Untuk ID bukunya kita pilih 0003. Lalu ID anggotanya itu A3, ID petugasnya 0003 seperti ini. Kita klik go, lalu browse. Nah, sudah ditampilkan seperti ini. Selanjutnya kita ke database, lalu yang terakhir tabel pengembalian. Kita klik insert. Untuk ID pengembaliannya kita klik 1, tanggal pengembaliannya di sini kita klik 7 ya. 7, dendanya 10.000. Untuk ID bukunya B1, ID anggotanya A1, dan ID petugasnya Agus yang 1. Lalu kita klik go. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita insert lagi. Untuk ID pengembalian yang 2, tanggal pengembaliannya tadi dari tanggal, kita klik 13. Untuk dendanya 10.000, ID bukunya B2, ID anggotanya A2, dan ID petugasnya Parto 2. Kita klik go, lalu browse. Seperti ini teman-teman, kita insert lagi datanya. Dan yang ketiga, ID pengembaliannya 3, tanggal pengembaliannya itu tanggal 19. Untuk dendanya 10.000. Ini ID bukunya B3, ID anggotanya itu A3, dan ID petugasnya 3 juga bagas. Lalu kita klik go, dan kita klik browse. Dan seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, kalian bisa mengecek lagi di browse. Pastikan datanya sudah ada, sudah lengkap. Seperti ini.
sudah teman-teman. Nah, sudah lengkap ya data-datanya. Jadi, sampai di sini saja cara membuat database perpustakaan menggunakan PHP MyAdmin. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Itu saja dari saya. Saya Mayang Fitrilia Aziz. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.